ini? Halo. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa dipimpin sama Pia. Ayo Pia. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Pia. Di sini Ibu akan mengabsen kamu. Oke, Ibu mulai dari Abigail, Hadir Bu. Aisyah Zahra, Hadir Bu. Anggun, Hadir Bu. Cindy. Hadir semua ya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau menguji pemahaman kamu mengenai pelajaran minggu lalu, kapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang mau berani mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang diketahuinya tentang pelajaran minggu lalu. Sebelum Ibu tunjuk, siapa yang berani? Saya Bu. Ya, Pia. Sidang PPKI dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 22 Agustus 1945. PPKI ya. Yang lain? Saya Bu. Ya, Aisyah Zahra. Anggota PPKI terdiri dari 21 orang. Iya, benar sekali. Baik sekali. Anggota PPKI terdiri dari 21 Orang. Yang lain ada lagi? Ada Pia, Melisa. Pengeboman di Nagasaki dan Hiroshima. Nah, jadi Ibu rasa materi minggu lalu sudah dapat dipahami semua ya? Bisa? Bu. Ya, kita lanjut untuk materi minggu ini mengenai semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya itu yang pertama itu sikap spiritual. Kamu nanti dapat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini indikator pencapaian kompetensinya itu ada 2. Selanjutnya kali keterampilan. Di sini nanti diharapkan kamu mampu menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Indikator pencapaian kompetensinya juga ada 2. Nanti di sini kamu mampu menyajikan praktik kewarganegaraan untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang kedua itu mampu menggambar lambang dari kelima isi dasar negara dan menyebutkan isi Pancasila tersebut. Nah, adapun tujuan pembelajarannya itu mulai dari yang pertama, kamu nanti harus mampu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional, sampai kepada nanti kamu harus mampu menyebutkan isi setiap sila dalam Pancasila tanpa teks dan menggambar setiap lambang dari Pancasila serta membuatnya dalam bentuk video yang mana ini nanti menjadi tugas kelompok ya. Nah, selanjutnya itu semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nasionalisme merupakan suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara, kebangsaan atau nation state. Nah, nasionalisme dalam arti sempit atau sering disebut sebagai nasionalisme negatif. Kenapa dikatakan negatif? Karena di sini mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi, rasa cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan tentunya. Sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa lain. Jadi itu merupakan suatu hal yang tidak baik ya, untuk dicontoh. Nah, ada lagi nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti positif. Kenapa dikatakan positif? Karena di sini dikatakan nasionalisme dalam arti luas itu merupakan perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Jadi dia itu sayang, cinta sama negaranya, tapi dia tidak menjelek-jelekan bangsa lain. Itu ada 2 gambar yang akan disajikan. Dari kedua gambar di depan ini, menurut kamu ada gambar 1, ada gambar 2. Siapa yang berani mengungkapkan pendapatnya? Mana yang termasuk nasionalisme dalam arti negatif atau sempit dan mana nasionalisme dalam arti luas? Ayo Melisa. Yang sempit yang berkiri Bu. Gambar nomor 1. nomor 1 ya. Sedangkan yang kanan nasionalisme dalam arti Luas. iya, benar sekali. Yang lain ada pendapat yang lain? Sama ya. Untuk mewujudkan yang namanya semangat kebangsaan itu ada juga kata patriotisme yang berasal dari kata patria. Nah, kalau kamu dengar kata patria, apatria itu artinya merupakan tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Kenapa persatuan dan kesatuan itu diperlukan, khususnya untuk wilayah negara Indonesia? Ini ada 3 alasan. Yang pertama, boleh dibaca
Si Anggun. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk atau keanekaragaman dalam suku, ras, golongan, agama, budaya, dan wilayah. Iya. Nomor 2 bisa dibaca Abigail, terlihat jelas. Indonesia dengan kepulauan Nusantara terletak pada posisi silang yang dapat mengandung kerawanan bahaya dari negara lain. Iya, negara kita juga terdiri dari berada di posisi silang. Australia dan benua Australia. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Iya, Samudra Pasifik. Komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini ada 5. Yang pertama ini bisa dibaca dari sana Nelsa. Apa katanya Nelsa? 1. Mengutamakan semangat kesatuan dan nasionalisme. Iya. Yang kedua, si Cindy bisa dibaca? 2. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Iya. Yang ketiga, si Olive bisa baca? Selalu bersemangat dalam berjuang. Yang keempat, si Anggun bisa dibaca? 4. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kelima, si Pia bisa baca dalam Melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Iya. Jadi di sini Ibu akan minta kepada kamu, Riz, contoh semangat persatuan dan kesatuan. Pertama nanti dalam lingkungan keluarga dulu. Ayo, siapa yang berani? Ya, Nelsa ke depan. Terima kasih Nelsa. Dalam lingkungan sekolah, ada yang berani ke depan? Abigail, ya. Siapkan jawabannya dalam lingkungan masyarakat. Siapa yang berani? Oke, terima kasih Anggun. Rahel, oke. Nanti ada nilainya ya. Setiap nanti yang berani mengungkapkan pendapatnya, menulis ke depan, menjawab atau mengungkapkan pendapat itu memiliki poin-poin tersendiri gitu. Ya, terima kasih ya Rahel. Ya, dalam keluarga itu saling bekerja sama. Ini juga ada jawabannya yang sudah dibuat, meringankan beban orang tua sesuai dengan kemampuan. Nah, selanjutnya itu ada dalam lingkungan masyarakat. Di sini dikatakan si Anggun tadi ya, peduli terhadap tetangga yang mengalami musibah. Nah, selanjutnya itu dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Ini tadi dari si Rahel katanya membayar pajak tepat waktu. Ya, ini benar sekali. Sampai di sini materi kita untuk hari ini sudah bisa dipahami ya. Selanjutnya ada tugas kelompok, video singkat, durasinya itu cuman maksimal 2 menit. Nanti ada yang menggambar, nanti merekam atau membuat video, dan ada nanti tugasnya untuk menyebutkan sila 1 sampai sila kelima, tapi tanpa teks seperti itu. Nah, bisa? Oke. Bisa dibagi dulu ke dalam kelompoknya. Yang masuk ke sini, Olivia bisa segera bergeser sini kemari. Nah, dari sini, lihat ya. Udah mulai hampir ada yang selesai ya. Gimana hasil karyanya juga dinilai. Mana Cindy? Itu. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini agak begini. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar itu di bawah. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sini. Kita ambil temannya. Pancasila. 1. Ketuhanan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.
Jangan diejek ya temannya ya. Nah, dilihat dan diperhatikan, nanti baru dikasih komentar. Udah, ini dari kelompok 1. Jadi tidak boleh diketahui. Itu tugas kelompok 3 ya. Jangan tertawa. Sudah dipresentasikan semua ya hasil tugasnya ya. Jadi di sini kita masuk ke penilaian. Kalau Ibu rasa semua hasilnya itu bagus, semua hasilnya baik, hanya saja dalam suatu penilaian pasti ada yang namanya terbaik, baik, dan kurang baik ya. Yang terbaik itu kelompok 2, yang kedua itu kelompok 3, yang ketiga itu kelompok 1. Kenapa? Kalau di kelompok 2 itu sangat jelas semua gambarnya ya. Ini sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu sangat jelas gambarnya. Begitu juga dengan kelompok 3, gambarnya juga sangat jelas. Sedangkan kalau di kelompok 1 itu sila keduanya itu kurang jelas dan gambarnya juga terlalu kecil. Nah, tapi kalau untuk ketepatan lambang dengan silanya sudah tepat semua. Sila pertama sudah tepat semua, ini ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai kepada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau itu untuk suara, semuanya suaranya itu di video sudah jelas, sudah lantang, sudah jelas. Untuk pengkreasian masih kurang ya, karena mungkin ya namanya kamu juga pemula, jadi sangat mengapresiasi hasil tugasnya. Tugas kelompoknya sudah selesai, maka selanjutnya kita masuk ke tugas uji pengetahuan. Buka oleh agut kita, klikkan link tugasnya ke situ. Sama seperti minggu lalu, kamu tinggal klik linknya, ketik nama dan ke kelas. Langsung dikerjakan, fokus, jangan contek-contekan. Dan kalau bisa yang minggu lalu remedial, jangan lagi remedial ya. Sudah selesai semua ya? Ya Bu. Ya, bisa diletakkan handphonenya. Nilai 100 ada si Pia, ada si Melisa dan Nelsa. Ya. Ayo berikan aplaus untuk temannya yang dapat nilai 100. Ya. Yang nilainya 90 di sini ada si Rahel, ada si Tiara, ada si Anggul, ada si Karin. Nilainya 90. Ayo beri aplaus untuk temannya. Ya. Yang nilainya 80 di sini ada si Zara, ada si Abigail, berarti meningkat ya Abigail ya. Untuk Olive dan si Cindy juga meningkat ya. Ya, berarti sudah lebih bagus dari minggu lalu. Ayo beri aplaus juga untuk temannya. Ini dipertahankan ya, ditingkatkan, minimal dipertahankan. Ya, inilah pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi Ibu langsung sedikit ya, kita sudah membahas tentang apa itu nasionalisme ya. Apa itu nasionalisme, ada patriotisme. Nasionalisme juga terbagi menjadi 2 ya. Ada nasionalisme dalam arti sempit atau negatif, dan ada nasionalisme dalam arti luas. Nah, jadi di sini dituntut kita bagaimana mencintai bangsa dan negara kita sendiri. Namun kita tidak boleh menjelek-jelekan atau menganggap rendah bangsa lain. Ya, sampai di sini pembelajaran kita mengenai materi minggu ini. Ada hal yang mau ditanyakan kembali? Tidak ada? Sudah cukup jelas ya? Memimpin doa, boleh Gael? Bantu Ibu. Ayo. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Kita hari ini sampai di sini. Ibu ucapkan selamat siang. Sampai jumpa minggu depan. Tetap, tapi kita tidak salam-salaman ya.